Halo, saya Irsad Teguh Wijaya dengan NIM 5620200018. Berikut adalah resume kuliah pengenalan teknik informatika selama 1 semester ini. Di bagian pertama, kita belajar mengenai teknologi komputer. Teknologi komputer ada berbagai macam. Salah satu contohnya yaitu komputer pribadi. Istilah komputer pribadi pertama kali digunakan di majalah New Zealand pada tahun 1964 dalam artikel yang berjudul The World in 1984 atau dalam bahasa Indonesia Dunia pada tahun 1984 dalam The Businessman of Paperwork oleh Arthur L. Samuel dari peneliti Boston-nya IBM menulis, meskipun mungkin saja kita dapat memperoleh pendidikan di rumah melalui PC sendiri adalah personal komputer atau dalam bahasa Indonesia disebut komputer pribadi. PC pada dasarnya mirip seperti komputer, hanya saja letaknya di rumah atau memiliki kepemilikan pribadi. Dan teknologi komputer selanjutnya adalah server. Server adalah sistem komputer yang mempunyai layanan khusus, pada umumnya berhubungan dengan penyimpanan data. Data yang tersimpan di dalam server berupa jenis data dokumen dan informasinya yang kompleks. Layanan tersebut bertujuan untuk memberikan kebutuhan pada pihak klien yang menyediakan informasi kepada pengguna atau user. Server memiliki peran penting untuk mengirimkan dan menerima data informasi secara lebih cepat. Di dalam bentuk fisiknya, server merupakan jaringan komputer yang memiliki ukuran yang sangat besar, serta menggunakan komponen seperti prosesor dan RAM dengan kapasitas yang besar. Teknologi komputer yang ketiga adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta atau memberi layanan. Pihak yang menerima atau meminta layanan disebut juga klien, dan yang mengirim disebut server. Yang keempat adalah wireless. Wireless atau dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Teknologi komputer selanjutnya adalah kita akan mengenal lebih jauh mengenai hardware, software, dan sistem operasi. Hardware atau yang lebih dikenal sebagai perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah perangkat fisik komputer yang digunakan untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, GPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris software adalah istilah khusus untuk data atau informasi yang disimpan secara digital termasuk program komputer dan dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer, dengan kata lain sebagai sistem komputer yang tidak berwujud. Drive pada komputer adalah komponen software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Contoh drive pada umumnya adalah driver VGA, driver khusus surat, driver printer, driver touchpad, dan lain-lain. Keempat, aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris software application adalah sebuah subperangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan penggunaan perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut dan mengerjakan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna.
Yang terakhir adalah sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris Operation System atau sering disingkat OS adalah perangkat lunak atau sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat melakukan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Selain mempelajari teknologi di bidang komputer, kita juga mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang berada di bidang IT. Berikut adalah beberapa pekerjaan di bidang IT. 1. Software developer. Seorang software developer atau staf IT bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan hingga menguji software dan sistem. Yang kedua adalah database administrator. Database administrator bertugas mendesain, memelihara, dan memperbaiki database organisasi. Yang ketiga adalah hardware engineering. Tugasnya adalah mengkonfigurasi hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat adalah sistem analis. Seorang sistem analis mendefinisikan kebutuhan user dan menyusun solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima adalah network. Yang kelima adalah network archivist, mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan seperti mendesain, membangun, dan menguji jaringan komputasi. Yang keenam adalah web developer, yaitu orang yang merancang atau membuat web. Yang ketiga, informasi security analyst. Informasi security analyst bertugas membangun sistem dengan keamanan untuk menjaga jaringan dan sistem perusahaan. Sistem jaringan komputer atau sistem komputasi pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu cold computing dan grid computing. Cold computing merupakan istilah dari cold yang diartikan internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Definisi dari cold computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain di waktu yang sama melalui internet. Grid computing adalah sistem sumber daya komputer yang terdistribusi, di mana dalam jaringan dapat mengerjakan permasalahan besar dan kompleks. Setiap komputer bekerja di bawah protokol yang sama untuk dapat berperan sebagai super komputer virtual yang dapat berbagi sumber daya. Komputer harus terhubung dengan perangkat fisik melalui jaringan lokal atau internet dan software yang mendukung untuk berkomunikasi antar perangkat, di mana administrator mengakses mengendalikan sumber daya komputer di 3 tempat yang berbeda dengan ruang pusat yang sama. Berikut itu adalah konsep sederhana dari grid computing. Selain membahas tentang sistem komputasi, kita juga membahas tentang mobile computing, sistem as a service, dan infrastruktur as a service. Mobile computing adalah sebuah perangkat atau teknologi canggih yang dikenal sebagai mobile computer atau portable computer yang dapat melakukan komputasi menggunakan jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Software as a service atau yang sering disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras lainnya. Contoh dari SaaS adalah Microsoft Office dan Google DOS. Infrastruktur as a service adalah layanan cloud. Jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik atau kontak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya dan komputasi meliputi server, jaringan storage, dan ruang data center. Contoh dari IaaS adalah Digital Octane, Lion, Amazon Web Service atau AWS, Kois Metacloud, Microsoft Azure, dan Google Computer Engineering.